Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI menggelar kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 dengan tema Laut Semakin Ganas, menanti solusi konkret perlindungan nelayan kecil, masyarakat pesisir, serta kepulauan dari perubahan iklim. Kegiatan dilakukan serentak di 35 kabupaten dan kota pada 30 November hingga 9 Desember 2023. Jadi hasil-hasil yang kami kumpulkan dari Rembuk Iklim Pesisir ini pada dasarnya adalah ingin memotret bagaimana dampak perubahan iklim atau krisis iklim itu terjadi di kampung-kampung pesisir di Indonesia, terutama sekali yang dialami oleh nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merasakan dampak nyata dari krisis iklim. Nelayan kecil tradisional merupakan pihak yang paling merasakan akibatnya. Untuk itu, KNTI melalui Rembuk Iklim Pesisir mengangkat 3 isu penting. Pertama, terkait minimnya pengetahuan nelayan kecil tradisional mengenai perubahan iklim. Jadi ini perlu didorong oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat semua stakeholder yang terkait dengan sektor ini perlu mendorong adanya peningkatan kapasitas informasi agar nelayan-nelayan kecil dan tradisional masyarakat pesisir lebih mengetahui mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Kedua, terkait kendala yang dialami nelayan kecil dan tradisional saat ini. Tidak bisa dipungkiri, nelayan mengeluhkan upaya menangkap ikan yang sulit hingga ongkos bahan bakar yang meningkat. Nah, yang kedua adalah umumnya nelayan-nelayan kecil dan tradisional di Indonesia mengalami kesulitan di dalam dalam beberapa tahun terakhir menyaksikan bahwa kondisi usaha perikanan, terutama menangkap ikan di laut itu lebih sulit karena perubahan cuaca yang tidak menentu, ikan yang semakin sulit ditangkap jarak melaut yang semakin jauh menyebabkan penghasilan nelayan menjadi semakin berkurang sedangkan ongkos melautnya tetap saja atau bahkan cenderung meningkat terutama karena ongkos untuk membeli bahan bakar. Terakhir, KNTI mencoba mengangkat ke permukaan ide dan gagasan para nelayan kecil tradisional untuk bisa bertahan menghadapi krisis iklim. Hanya saja, ide dan gagasan tersebut membutuhkan sokongan dari banyak pihak. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari hasil Rembuk Iklim Pesisir ini, kita melihat banyak sekali sebenarnya ide-ide, inisiatif atau inovasi yang sudah dilakukan di kampung-kampung pesisir dan program-program atau rekomendasi yang didorong oleh masyarakat pesisir atau nelayan-nelayan kecil kita agar pemerintah pertama menguatkan regulasi ataupun kebijakan perlindungan kepada nelayan-nelayan kecil terkait dengan dampak perubahan iklim, baik pada aspek mitigasi maupun adaptasinya. Misalnya sejumlah inovasi yang digagas oleh nelayan kecil tradisional diantaranya tentang asuransi, pengaturan alat tangkap, hingga perbaikan ekosistem pesisir. Misalnya soal asuransi nelayan, itu penting. Itu menjadi banyak sekali aspirasi tentang hal ini. Yang kedua, misalnya tentang pengaturan alat tangkap yang merusak lingkungan, yang menyebabkan nelayan kecil menjadi semakin berkurang menangkap ikannya. Nah, ini perlu dilakukan penindakan hukum secara tegas. Yang ketiga adalah bagian dari ide atau inovasi ke depan itu, rekomendasinya adalah bagaimana melakukan perbaikan ekosistem pesisir ini, penanaman mangrove, mencegah banjir rob, membangun infrastruktur yang bisa mencegah terjadinya bencana iklim menjadi lebih buruk dirasakan oleh masyarakat pesisir. Saya kira
Melalui kegiatan ini, KNTI ingin menyuarakan secara bersama masalah-masalah yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir akibat dampak perubahan iklim, termasuk solusi konkret bagi masyarakat terdampak. Momentum ini juga berbarengan dengan konferensi internasional terkait iklim atau COP28 yang diadakan di Dubai yang juga dihadiri KNTI. Untuk itu, KNTI mengajak semua pihak bersatu memperjuangkan kehidupan nelayan yang berkelanjutan. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.